Ngariksa atau konten-konten Ngariksa sangat diperlukan untuk membuat masyarakat sekarang, khususnya generasi Z dan milenial, itu lebih memahami perspektif secara holistik berbagai persoalan yang mereka hadapi. Tolong sampaikan ke Pak Prabowo gitu ya. Waduh, jauh lagi ya. Ya, jangan cuma terkait dengan makan siang gratis gitu kan, yang diharus utamakan. Tetapi ini penting banget gitu. Setelah ini viral nih kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sobat Ngariksa. Rampes. Alhamdulillah jumpa lagi di Ngariksa, ngaji manuskrip kuno Nusantara. Kali ini saya sedang berada di pesantren Lemka, Lembaga Kaligrafi Al-Quran di Kramat, Gunung Puyuh, Sukabumi, Jawa Barat. Saya tepatnya ini sedang berada di kantin Lemkamen. Saya lihat di depan saya satu tulisan ngopi sama mancing inspirasi. Jadi Sobat Ngariksa, di pesantren Lemka ini yang satu-satunya di Indonesia tempat belajar kaligrafi. Di sini kita bisa mendapatkan inspirasi, di sini juga kita bisa mendapatkan kopi tentu saja seperti yang ada di depan saya gitu ya. Nah sore ini, karena ini mungkin Sobat Ngariksa bisa melihat suasananya yang adem, sore di belakang saya suasananya sangat hijau. Saya akan berbincang-bincang dengan salah seorang jurnalis senior yang beliau sudah lama malang melintang di dunia jurnalistik, di media. Kita akan bincang-bincang dengan Kang Mauludin Anwar, atau kita biasa menyapanya Kang Awan. Kita sapa Kang Awan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Oman. Aduh, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Harusnya saya yang wawancara ini. Nah, gitu. Ini saya juga bingung nih Sobat Ngariksa. Ini Kang Awan ini biasa nanya-nanya narasumber ini ya, sebagai jurnalis. Saya grogi kalau ditanya. Jadi nanti Kang Awan akan memperkenalkan diri ini ya. Biasanya memang nanya-nanya narasumber. Jadi gimana nih? Sekarang siapa yang mau nanya nih? Saya yang nanya kalau gitu ya. Gimana rasanya? Nah, aduh, gimana rasanya jadi host Ngariksa gitu ya. Saya senang sekali karena banyak bertemu dengan para narasumber. Ya. Terima kasih banyak Kang Awan sudah hadir di Ngariksa. Mungkin pernah dengar Ngariksa? Wah, sering. Ngariksa, saya sudah lama tahu Ngariksa. Dan suka nonton ya? Suka nonton dan berbagai topiknya itu membuat saya jadi baru tahu. Kok ternyata ada ya yang ngomongin soal ini, yang ngomongin soal anu gitu ya. Padahal dalam pikiran saya tidak seluas itu apa yang para ulama dahulu tulis misalkan gitu ya. Ternyata begitu nonton Ngariksa, ternyata banyak ilmu baru. Ilmu baru, termasuk ilmu sampai ilmu soal obat gitu ya. Ternyata dibahas sama para ulama. Ini ulama nggak ada kerjaan. Ya, senang sekali kita mendengar kesan dari Sobat Ngariksa. Jadi Kang Awan ini berarti bagian dari Sobat Ngariksa yang mengapresiasi apa yang kita lakukan, karena sebetulnya kan ini satu pekerjaan yang ngopenin barang kuno, barang lama gitu. Tapi ketika itu mendapatkan relevansinya dengan kekinian, itu kita merasa bisa memberikan kontribusi. Dan ini juga tema besar kita yang akan kita diskusikan ya. Kita ngobrol-ngobrol saja tentang bagaimana sih supaya apa yang dulu dituliskan oleh para penulis itu relevan dengan kekinian. Gitu. Tapi Kang Awan, sebelum kita lanjut ngobrol, mungkin boleh kenalan dulu dengan Sobat Ngariksa. Siapa Kang Awan itu, dari mana, dan terakhir mungkin di mana tugasnya? Silakan. Terima kasih Kang Oman. Ini kehormatan buat saya karena saya sekali lagi biasanya tuh muncul di depan layar untuk nanya orang gitu, bukan ditanya. Jadi ini kehormatan sekali lagi. Terima kasih untuk diberi kesempatan muncul di layar Ngariksa. Yang tadi saya bilang sudah sangat tahu ya terkait dengan program ini dan beberapa kali nonton itu. Terima kasih. Karena itu saya harus mengapresiasi lebih dahulu. Ini media yang banyak manfaatnya dan karena itu menurut saya harus difasilitasi termasuk oleh
Mas Menteri Kebudayaan. Nah, ini Menteri Kebudayaan, colek-colek ya. Mas Menteri Kebudayaan ini sangat dan patut untuk diberikan tempat karena dari Ngariksa ini pemirsa pasti banyak pengetahuan seperti tadi saya sampaikan. Banyak hal yang sebelumnya saya tidak tahu ternyata ada juga ini ya hal-hal yang sampai menurut kita ini penting atau tidak penting ya, tapi ternyata dibahas juga oleh para ulama bagian dari tradisi literasi kita ya. Tradisi literasi itu. Nah, karena itu saya sangat apresiatif terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Kang Oman dan kawan-kawan tim Ngariksa. Sekarang sudah 132 episode. 32 episode, Hampir luar 6 biasa. 6 tahun 132 episode. 6 tahun belum ada sponsor. Mas Menteri, ini penting karena sponsor sangat perlu lah gitu ya. Makanya kopinya masih polos. Oke. Masih polos. Ini tidak ada merek. Belum. Ini ada merek tapi ini nggak kelihatan. Oke. Ya, Baik. ya. Perkenalkan saya Mauludin Anwar, biasa disapa Awan. Selama dari tahun 94 berarti 30 tahun ya. Iya. Saya itu wartawan di pertama majalah Gatra. Kemudian sempat ke majalah Gamma namanya itu. Oh iya, Pecahan saya dari ingat. majalah Gatra. Ya. Lalu tahun 2000 saya masuk ke Metro TV. Keluar tahun 2005 untuk pindah ke Liputan 6 SCTV. Nah, di Liputan 6 SCTV itu dari tahun 2005. Sampai terakhir saya memegang spesial program dan current affairs Sebagai GM di special program. betul. Sampai terakhir ya. Sampai Jadi terakhir. udah pensiun nih sekarang. Sudah pensiun. Pensiun secara. Kalau ada yang mau menawarkan pekerjaan buat saya boleh. masih produktif ini, masih. Insya Allah, mudah-mudahan. Nah, Kang Awan sebagai orang jurnalis ya. Ya. Sebetulnya apa sih menariknya Ngariksa itu untuk konten kreator di media sosial? Iya, saya melihat dari Ngariksa itu banyak hal yang memperkaya perspektif kita. Oke. Jadi kan kadang-kadang atau banyak ya konten-konten terutama di media sosial. Ya saya tidak sebutkan platformnya ya, tetapi ada yang terlalu ringan misalkan gitu ya. Kontennya ya hanya membuat kita tertawa saja gitu kan. Ya tidak salah dan tidak jelek. Kalau bagi pemirsa yang ingin hilang stresnya gitu kan, ya cukup nonton itu. Tetapi menurut saya kalau hanya itu sayang gitu kan. Oke. Nah, karena itu perlu konten-konten yang tidak sekedar menghibur, tetapi juga harus edukatif, memberikan inspirasi kalau bisa gitu ya. Ngariksa ini salah satu yang bisa memperkaya konten-konten itu. Jadi ternyata persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini dulu juga sudah ada persoalan itu. Persoalannya boleh jadi mirip ya, mungkin tidak sama, tetapi persoalan kehidupan tuh ya sebetulnya begitu-begitu saja gitu. Hanya konteksnya kekinian, misalkan kalau zaman dulu tentu dengan kondisi keterdahuluan gitu ya. Nah sekarang problem-problem yang dihadapi manusia rasanya sama saja, hanya beda kayak sekarang misalkan beda platform lah gitu kira-kira. Nah Ngariksa itu akan memperkaya perspektif kita kalau misalkan kita melihat konteks kekinian dikaitkan dengan masa lampau. Jadi dari segi news gitu ya, Betul. manuskrip yang dibahas di Ngariksa itu punya news values ya. Sangat punya news values. Hanya yang diperlukan adalah bagaimana membumikan konten-konten atau khazanah tradisi masa lalu itu dengan kekinian. Kan kalau news biasanya sesuatu yang baru ya. Betul. Jadi ya sesuatu yang baru dari news itu misalkan ada temuan masa lalu yang belum diketahui oleh anak-anak muda sekarang, itu juga sesuatu yang baru dong ketika disampaikan. Sama seperti saya nonton Ngariksa lah. Ya. Ketika ternyata ada yang begini, ada yang begitu. Menurut saya itu sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Karena baru saya ketahui saat itu. Ya, gitu. ya, Nah, jadi itu tadi Ngariksa atau konten-konten Ngariksa sangat diperlukan untuk membuat masyarakat sekarang, khususnya generasi Z dan milenial, itu lebih memahami perspektif secara holistik berbagai persoalan yang mereka hadapi. Ternyata ya tidak sesederhana itu dan masa lalu pun pernah mengalaminya gitu. Itu kira-kira. Kelihatannya ini bawah sadar Kang Awan memang sudah lama ya mengapresiasi manuskrip ya, karena di Sobat Ngariksa ini mungkin saya ingin informasikan
tahun 2005 pasca tsunami. Saya sambil minum boleh ya? Oh iya, minum. Minum yang tanpa iklan. Jadi tahun 2005 pasca tsunami waktu itu ya, setelah saya bukan liputan sih, setelah saya penelitian lapangan ke Aceh, itu saya kan mencoba menyelamatkan naskah-naskah Aceh. Betul. Waktu itu merekamnya. Saat itu sebetulnya agak dipandang sebelah mata apa yang saya lakukan, karena Oman ini orang turun ke Aceh itu menyelamatkan nyawa. Ini malah mencari-cari manuskrip katanya. Tapi salah satu orang yang mengapresiasi waktu itu, Kang Awan, malah mengundang saya ke Metro TV. Jadi memang sejak dulu paradigmanya sudah pertama itu ada values-nya gitu. Pertama, saya ini kan orang dari sejarah kebudayaan Islam. Oh ya, alumni dari SKI, Fakultas Adab. Fakultas Adab. Ya, YIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kita perlu Jakarta. promosikan juga. Oke. Nah, itu background saya yang membuat saya merasa bahwa ini penting. Jadi bukan berarti bahwa menyelamatkan nyawa manusia yang waktu itu menjadi korban tsunami di Aceh dan sekitarnya itu tidak penting. Saya mengatakan bahwa itu penting, tetapi ada hal yang sama-sama pentingnya, bahkan boleh jadi lebih penting, yaitu menyelamatkan masa lalu. Karena tagline-nya Ngariksa itu, menatap masa depan dengan merawat masa silam. Itu dia. Kita tidak mungkin hidup untuk masa depan kalau tidak tahu masa lalu, gitu kan. Berkendaraan tidak mungkin tidak lihat kaca spion. Nah, itu betul. Jadi saya melihat, ada banyak orang yang sudah melakukan penyelamatan terhadap nyawa manusia, tetapi tidak ada waktu itu. Saya lihat tidak ada sama sekali orang yang memperhatikan penyelamatan hazanah-hazanah yang sebetulnya sangat kaya di Aceh itu. Betul. Karena itu ketika saya tahu bahwa Kang Oman punya background di bidang itu dan ternyata melakukan penyelamatan terhadap manuskrip-manuskrip Aceh, wah, ini sesuatu yang sangat penting. Langsung masuk satu acara yang waktu itu lagi viral tuh. Apa namanya? Badai Pasti Berlalu. Badai Pasti Berlalu. Diwawancara sama Mutia Hafid yang sekarang menjadi menteri. Nah, Bu Menteri ini. Komdigi. Bu Menteri. Kita senggol-senggol nih. Undang lagi Kang Oman ya. Iya, ini Kementerian Informasi dan Digital sekarang ya. Betul. Itu Mutia Hafid sebelum waktu itu ada tragedi beliau diculik ya di Irak waktu itu. Betul. Saya jadi ingin tahu waktu itu respon dari audiens Metro TV saat itu ya, dan dari kalangan redaksi Metro TV sendiri terhadap konten itu bagaimana waktu itu? Ada yang mempertanyakan, sama seperti mungkin yang mempertanyakan ke Kang Oman apa gitu. Sih pentingnya? Iya, kenapa ini kok dikasih ruang? Dikasih ruang untuk muncul di layar. Padahal ini kan temanya Badai Pasti Berlalu dan supaya kesedihan orang Aceh itu sama-sama kita rasakan gitu kan, bukan manuskripnya gitu. Tapi jawaban saya ke pihak redaksi sama seperti itu. Kita harus mengapresiasi justru orang-orang yang berjibaku untuk menyelamatkan masa lalu Aceh, karena manusia Aceh memang sekian puluh ribu orang atau ratus ribu bahkan waktu itu nyawanya hilang. Tetapi kalau kita kehilangan juga manuskrip yang jauh lebih lama umurnya, itu bencana buat kita semua gitu. Sehingga ketika saya yakinkan itu, mereka sangat paham dan akhirnya bahkan beberapa kali terus itu digaungkan dan dibahas terus ya. Dan itu investasi besar bagi kami di dunia pernaskahan ya. Kalau sekarang saya yang memberi testimoni apa yang dulu dilakukan itu rintisan oleh Kang Awan itu ke depan itu ternyata berdampak sekali terhadap awareness publik baik itu di Aceh, di tingkat nasional maupun di dunia internasional untuk pelestarian naskah-naskah Aceh pasca tsunami. Jadi tahun 2000 itu kan 2005 kita ya. Betul. Ke 2007, 2008 dan seterusnya itu ada program pelestarian manuskrip Aceh kerjasama dengan Leipzig University misalnya. Dan sampai sekarang orang pada bersyukur. Untunglah saat itu ada yang melakukan ada yang menyelamatkan. Iya, kalau betul, waktu itu mah agak ini sekarang untung katanya. Kalau gitu saya ikut senang. Jadi ini amal jariah gitu ya. Amin. Iya. Nah, sekarang kan dunia berubah nih. Transformasi digital. Saya masih ingat dulu transformasi atau alih media yang kita lakukan, karena saya kan bawa handycam waktu itu yang masih di pita
Betul. Kemudian kan Kang Awan waktu itu menyarankan pindahkan ke DVD, VCD masih VCD, iya. supaya bisa ini ke Metro TV. Iya. Sekarang kan itu kan tahun 2005 ya. 2004 2005. 2004. Iya, 2005 Sekarang awal. berarti sudah 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Iya. Nah, kira-kira menurut Kang Awan melihat perubahan yang agak apa ya, destruktif lah begitu ya. Naskah ini relevansinya masih tidak? Dan bagaimana kira-kira kita meresponnya? Sebentar. Ini pertanyaan buat pemirsa, ini pertanyaan buat saya atau buat kamu? Jadi saya tuh lagi butuh pandangan nih dari orang media gitu Iya, ya. iya. Kira-kira gimana caranya supaya saya eksis ini? Strateginya nih. Kita tunda pertanyaan itu untuk Kang Oman saja. Karena saya bingung siapa yang jadi host ini. Iya. Saya udah latah terbiasa Gitu jadi ya. host gitu. Atau paling tidak jadi wartawan gitu ya. Jadi ketika ditanya malah bingung jawabnya gimana Iya, gitu. Ya, saya tidak ingin menjawab itu secara langsung karena itu bukan bidang saya juga gitu ya. Manuskrip saya hanya tahu ya dari ya salah satunya nonton Ngariksa gitu ya. Tidak mendalami secara langsung dan lebih detail gitu. Tetapi saya ingin berangkat dari pengalaman di dunia media saja gitu ya. Sama di dunia media juga, ini kan kita anggap sebagai evolusi. Jadi perubahan-perubahan dari analog ke digital itu sesuatu yang sebetulnya bukan revolusi, tetapi bagian dari evolusi. Ketika misalkan dulu ada fotografi, lalu kemudian ada video, kemudian ada televisi, itu kan heboh. Peralihan dari koran ke online juga menciptakan kehebohan, kemudian ke televisi sebelum online ya. Nah, sesudah teknologi internet ditemukan, itu ada disrupsi yang membuat dunia media juga mengalami turbulensi. Ditambah lagi dengan kemarin ada selama hampir 3 tahun itu COVID, itu yang mempercepat peralihan menurut saya gitu ya. Dan sekarang kan televisi sudah di Indonesia sudah bukan lagi analog, tetapi sudah ke digital. Artinya menurut saya terkait dengan manuskrip tadi pun ini sesuatu yang niscaya. Jadi mau tidak mau kita harus berubah. Kita harus berubah. Kita harus berubah. Persoalannya adalah kita berubah duluan atau dipaksa. Baiknya kita berubah duluan sebelum dipaksa oleh keadaan dan akhirnya ketinggalan zaman. Gitu, betul. Nah, manuskrip juga sama menurut saya karena sekarang khususnya anak-anak milenial dan Gen Z yang nanti akan menjadi pengguna daripada manuskrip itu. Mereka anak-anak sekarang itu karena sudah ada teknologi yang makin memudahkan gitu ya, inginnya serba mudah, serba cepat. Kalau bisa mudah, kenapa harus susah-susah gitu, kira-kira gitu ya. Nah, karena itu maka manuskrip pun menurut saya harus memberikan peluang bagi mereka untuk lebih mudah mencari sesuatu yang ada dari masa lalu itu. Dan kita sangat membutuhkan peran media sebetulnya. Karena ini seperti saya yang narasumber ya, saya mau menjelaskan jadi. Justru menarik. Jadi, dalam pandangan kami itu, kita ini kan marginal dalam beberapa hal. Bidang ini marginal. Ruang publik itu kan banyak sekarang diisi oleh media, gitu, oleh media sosial. Mungkin TV juga masih, tapi kan sekarang mulai tergeser oleh media sosial juga. YouTube misalnya begitu ya. Tapi saya kira kalau seandainya salah satu ekosistem dari pengarus utamaan manuskrip Nusantara itu, yaitu media itu kuat, sebetulnya juga mungkin akan. Karena kan waktu tahun 2005 itu tampil di Badai Pasti Berlalu itu, saat itu mungkin satu titik dari sekian yang tidak peduli gitu ya. Tapi setelah itu kan luar biasa kontribusinya gitu ya ke depan. Ya, saya melihatnya gini. Jadi itu sangat mungkin untuk kita lakukan tadi, membawa manuskrip menjadi sesuatu yang menjadi diskursus termasuk untuk anak-anak muda gitu ya. Hanya memang harus ada juga kemasan ini. Ini terkait dengan kemasan ya. Jadi yang istilah tadi saya pakai itu adalah membumikan
Sama ketika kita bicara soal misalkan sustainability, sesuatu yang baru dalam benak kita itu apa sih? Tetapi itu sekarang menjadi sesuatu yang diharuskan untuk setiap kementerian atau perusahaan-perusahaan swasta yang ada kesinambungan terkait dengan yang terkait dengan soal lingkungan misalkan gitu. Nah, di benak saya dan apalagi pemirsa sebagai orang media gitu, ini sesuatu yang berat. Nah, tetapi karena ini harus dibikin sebagai masuk dalam satu arus utama isu gitu ya. Cara yang kita lakukan adalah bagaimana membumikan ini, menyederhanakan hal yang berat tadi itu dengan kemasan-kemasan yang model milenial tadi, kemudian ya diterima oleh Gen Z. Misalkan gitu ya, terkait dengan climate change. Ada sesuatu yang dihadapi oleh masyarakat sehari-hari terkait dengan bahaya sampah plastik misalkan. Itu kan bagian dari problem kekinian lingkungan hidup misalkan. Berarti pegiat naskah harus masuk ke isu itu gitu ya. Itu isu-isu yang kekinian itu coba digarap juga. Jadi masa lalu itu kan pasti menggarap juga soal-soal ini. Bahkan tadi kan obat kuat aja dibahas gitu. Apalagi terkait dengan lingkungan. Saya yakin pasti ada. Nah, jadi pengemasan isu yang ada dalam manuskrip itu harus dibikin lebih membumi dan sesuatu yang menjadi isu-isu kekinian anak-anak muda. Mudah-mudahan sih dengan cara seperti itu akhirnya mereka pun akan tertarik pada kemasan yang akan kita dalam sajikan. Beberapa episode itu Ngariksa biasanya menunggu satu event, satu peristiwa begitu ya. Ketika peristiwa itu ada kaitannya dengan masa lalu, biasanya kita respon. Ini manuskripnya. Misalnya ketika terjadi likuifaksi misalnya waktu di Petobo ya 2018 di Palu kan. Saat itu kan terjadi gempa. Nah, kemudian saya mencoba melihat manuskrip takwil gempa. Lalu ternyata disebutkan kalau gempa itu terjadi pada bulan hijriahnya bulan apa, kemudian antara waktu asar sampai maghrib misalnya, itu pertandanya nanti ada berpindah satu negeri ke negeri lain. Awalnya saya nggak ngerti itu berpindah, kirain eksodus gitu ya. Tapi ternyata itu kemudian karena cocok gitu tafsirnya itu berpindah satu wilayah Petobo waktu itu kan 1 kilo berpindah. Jadi mungkin hal-hal seperti ini memang kita lakukan. Hanya mungkin yang saya nggak tahu menurut Kang Awan ya, apa yang bisa membuat Gen Z itu, Gen milenial segala tertarik berdasarkan pengalaman mengelola spesial program. Ya itu jadi misalkan begini, nanti ini di bulan puasa misalkan gitu ya, kan sebentar lagi kita akan menghadapi bulan puasa. Isu-isu yang paling banyak ditanyakan selama saya mengelola program Ramadan di Liputan 6, salah satunya adalah Ustadz Menjawab gitu. Ustadz Menjawab ini kita menghadirkan sejumlah ustadz yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari generasi Z dan milenial. Nah, pertanyaan-pertanyaannya itu ya ala-ala mereka gitu. Bagaimana bolehkah saya pacaran saat puasa misalkan, atau pegangan tangan ketika puasa misalkan gitu. Atau ada lagi, kalau kita bersafari lebih dari bersafar lebih dari sekian ratus meter, boleh dong membatalkan puasa. Nah, kalau boleh nggak seorang suami istri itu bersenggama karena sudah membatalkan puasanya gitu. Gitu. Oh, itu saya cari di manuskrip. Nah, maksud saya itu jadi mendekatkan isu-isu yang dibutuhkan oleh seorang milenial, Gen Z, dan jawabannya itu apakah ada di manuskrip-manuskrip lama kita. Karena itu. Kan manuskrip ini isinya knowledge. Betul. Sekarang tergantung bagaimana kita melakukan knowledge management berarti ya. Betul. Mengelola isu. Gitu ya. Jadi isu-isu kekinian dengan meriletkan ke jawaban-jawaban dari manuskrip masa lalu gitu kira-kira. Sebagai bukan orang manuskrip maksudnya, sejauh ini Kang Awan melihat tidak. Maksudnya sudah cukup tidak sih yang dilakukan oleh para pegiat naskah dalam melakukan knowledge management itu? Ini harus mohon maaf dulu saya. harus jujur. Ya karena ini perspektif saya gitu ya, yang boleh jadi jangan-jangan saya yang kuper gitu. Tetapi sejauh yang saya tahu memang
rasanya masih kurang. Masih kurang. Masih kurang. Jadi kalau boleh saya bilang secara ekstrimnya, masih ada di Menara Gading lah, kira-kira gitu. Di Menara Gading mah udah di atas dong. Ini masih di bawah nih masalahnya. Ini kan ekstrimnya. Makanya gitu. saya mohon maaf dulu tadi. Dimaafkan. Dimaafkan. Nanti Sobat Ngariksa, ini kalau maafkan ya Kang Awan ya. Betul. Jadi ya itu tadi. Mari kita sama-sama gitu ya. Jadi teman-teman media pun tolong dibantu bagaimana caranya mendapatkan isu-isu yang didekatkan ke aktualitas itu tadi. Karena bagaimanapun apalagi yang kerja di news ya, sisi aktualitas itu sangat penting. Nah, temuan masa lalu yang baru diketahui oleh saat ini itu pun sesuatu yang baru gitu kan. Nah, yang tahu itu cuma teman-teman filolog misalkan gitu. Nah, harus dibagi ke teman-teman yang Sobat Ngariksa, baru kali ini saya jadi host, saya merasa tersinggung ini. saya sudah minta maaf. Iya. Karena memang faktanya pengetahuan yang ada di dalam manuskrip yang sangat kaya ini memang faktanya memang belum terarus utamakan. Makanya ini sebetulnya salah satu program sekarang itu Perpustakaan Nasional misalnya ada program namanya mainstreaming Indonesian manuskrip, pengarus utamaan ya. Kalau kita ingat dulu program pengarus utamaan gender, itu kan karena ada kebutuhan untuk itu ya. Nah sekarang sebetulnya, apalagi kalau kita kaitkan nih dengan, mudah-mudahan Bang Menteri Kebudayaan nonton ya. Betul. Kalau kita kaitkan dengan visi dari Kementerian Kebudayaan kan reinventing Indonesian identity. Gitu. Oh, menarik ini. Menemukan kembali identitas Indonesia. Keindonesiaan. Sebetulnya kami tahu salah satu identitas Indonesia itu banyak di manuskrip. Menarik. Mungkin menarik. sebagai orang jurnalis, tolong gimana menyampaikannya? Saya ingin menyampaikan lagi, menambahkan yang tadi ke Mas Menteri, tolong sampaikan ke Pak Prabowo gitu ya. Waduh, jauh lagi ya. Ya, jangan cuma terkait dengan makan siang gratis gitu kan, yang diharus utamakan. Tetapi ini penting banget gitu. Setelah ini viral nih kita. Jadi Mas Menteri Kebudayaan akan sangat terbantu. Kerjanya jangan cuma dari teman-teman Ngariksa, harus bareng-bareng dan pemerintah juga harus ikut terlibat di situ. Itu tadi, dana-dana itu jangan sekedar harus utamakan ke makan siang gratis atau ke bansos. Tolong untuk ini juga disisakan. Bukan sisa lah, malah disisakan itu seperti sisa. Bukan sisa. Kalau sisa asobah bas. Betul. Tetapi harus ada minimal 20% lah. Ya, jadi memang ini Kang Awan, sebetulnya bukan hanya Ngariksa ya. Kan ada asosiasi juga masyarakat Pernaskah Nusantara. Betul. Ada juga kita itu punya program namanya DREAMSI. Digital Repository of Endangered and Affected Manuscript in Southeast Asia. Kita itu Ngariksa termasuk di dalamnya itu sudah mendigitalkan manuskrip di Asia Tenggara itu dalam 7 tahun terakhir saja 8.000 manuskrip. 572.000 halaman sudah kita selamatkan. Nah, tetapi negara belum ikut belum hadir di situ. Belum hadir. Bahasanya saya tadi mau bilang belum berkontribusi, belum hadir. Negara belum hadir. Belum maksimal hadir setidaknya. Betul, karena ini pun kolaborasi masih dengan mitra internasional gitu. Jadi saya kira ini mungkin saatnya kita melakukan pengarus utamaan begitu ya. Nah, saya setuju. Betul. Terus mau nanya apa lagi? Speechless aja. Gini, saya sebetulnya tahu ya. Kang Awan kan sejak dulu kan yang saya kenal di LMK ya, di Lembaga Kaligrafi Al-Quran, sangat concern dengan aspek pemikiran dari satu artefak. Misalnya dulu kita diskusi kaligrafi, aspek pemikiran intelektualnya juga. Nah, mungkin untuk manuskrip juga aspek intelektualnya, diskusi-diskusi publiknya, mungkin itu perlu juga kita galakan. Karena selama ini sudah ada sih seminar-seminar, tapi yang sifatnya mungkin di TV yang diskusi manuskrip tertentu, di SCTV dulu kayaknya belum ada itu. Belum. Ini mengingatkan saya lagi pada tawaran yang pernah diberikan oleh Kementerian Agama. Waktu itu masih tim Litbang ya. Karena itu di bawah tim Litbang. Puslitbang, betul. Mereka meminta untuk terutama program keagamaan Ramadan itu sama. Kita
diminta untuk membuat semacam safari ke masjid-masjid yang usianya ratusan tahun gitu ya. Dan itu kan masih banyak di berbagai pelosok negara kita. Nah, kemudian dari situ nanti akan Kementerian Agama itu akan membantu kita dengan memberikan manuskrip-manuskrip yang menjadi peninggalan dari masjid itu. Oh, begitu. Nah, dan itu belum kesampaian tuh. Kalau itu kemudian dijadikan sebagai salah satu program yang kita tawarkan. SCTV apakah berminat atau TV-TV lain ini silahkan datangi Kang Oman. Nah, kita itu punya yang tadi itu 500 juta file digital, manuskrip. Betul. Dan saya nggak tahu, mungkin sekitar 33% itu manuskrip Arab. Dan yang non-Arab pun itu banyak kaitan dengan teks keislaman. Dan saya yakin dari sekian juta itu banyak hal yang terkait dengan kekinian, termasuk juga yang menjadi isu-isu yang disukai sama teman-teman milenial dan Gen Z. Saya yakin banyak. Dan karena itu, ayo kita bikin lah. Jadi kita bikin program yang inilah. Bagaimana supaya Gen Z juga tahu bahwa problem-problem seperti yang kita hadapi sekarang ini juga sudah menjadi bahasan dan jadi peninggalan di manuskrip artefak-artefak yang sebetulnya mungkin Kang Awan punya pengalaman yang sebagai pembanding gitu ya di Lemka ya. Saya sedikit geser ke Lemka sebagai pembanding bidang yang sama-sama kuno sebetulnya kan. Kaligrafi ya bukan kuno banget tetapi bukan bidang mainstream, tapi kan Kang Awan melihat bagaimana keilmuan kaligrafi dikelola oleh Lemka sampai besar menjadi pesantren lembaga kaligrafi Al-Quran di mana kita sedang ngobrol ya. Apa lesson learn yang mungkin bisa didapat dari situ untuk sebagai pembelajaran buat dunia penaskahan ya. Makin berat pertanyaan. makin sore makin berat ini. Saya minum. Saya nggak punya jawabannya sambil mikir. Nah, ini Sobat Ngariksa, salah satu ciri diskusi yang berbobot itu yang berat ini begini. Enggak, ini sekedar cerita aja di Lemka itu dulu itu ya. Mungkin dari diskusi itu 60%-nya lebih banyak guyon, 40%-nya baru diskusi yang serius. Karena guru kita Ustadz Didi itu, ya, betul. Guyonnya banyak. Guyonnya banyak, tetapi itulah yang membuat kita tetap survive gitu ya. Jangan-jangan kalau terlalu serius saat itu mungkin 100%-nya ngomongin hal-hal yang ya serius, kita keburu cepat matinya. Ya, jadi yang saya dan kita bareng-bareng ya kita alami dari yang pernah Lemka lakukan, menurut saya yaitu bagaimana memelihara kesadaran untuk tidak sekedar mempelajari hal-hal yang terkait dengan skill atau kompetensi di bidang penulisan gitu ya. Bukan hanya keterampilan untuk menulis, tetapi teman-teman Lemka juga sejak awal itu harus pula disadarkan terkait dengan pentingnya menguasai isu-isu terkait dengan wawasan kaligrafi, sejarah, kemudian kalau perlu malah sosiologinya atau bahkan arkeologinya gitu ya, dan filologinya seperti Kang Oman gitu ya. Sehingga apa yang mereka ketahui itu holistik, tidak sekedar mereka mahir untuk menulis dan jadi juara lomba gitu. Tetapi ketika diminta untuk menjelaskan sejarah dan hal-hal lain terkait dengan apa yang dia tulis, mereka bisa melihatnya dari berbagai sisi gitu. Nah, jadi untuk itulah maka saya dan teman-teman di Lemka sejak Lemka di awal-awal berdiri itu ingin mempertahankan tradisi itu yang mudah-mudahan sih sampai sekarang kelihatannya sih masih tetap berjalan baik di Lemka yang ada di Ciputat maupun yang di pesantren kaligrafi. Bahkan tadi saya dengar dari Ustadz Didin anak-anak sekarang jauh lebih keren lah gitu ya. Apalagi tidak hanya dari diskusi, tetapi mereka sudah bisa dengar langsung dari podcast, dari sosmed dan sumber-sumber ya. Mbah Google juga lebih pintar dari Pak Didin misalkan gitu ya. Jadi ini Sobat Ngariksa mungkin bisa saya tambahkan ini, Kang Awan ini mengapa sangat fasih menceritakan Lemka karena termasuk as-sabiqunal awalun ya. Jadi Kang Awan mudah-mudahan masuk surga. Mudah-mudahan masuk amin gitu. Kang Awan ini tahun saya kira 90-an. 88 ya. Itu termasuk
generasi awal yang Ya. merintis Betul. kursus kaligrafi Betul. di Lemka baru sekitar- umur 3 tahun. Waktu itu berdiri tahun 85 ya, baru 3 tahun. Bersama Ustadz Didin Sirojudin, Kang Awan ini menjadi generasi awal yang merintis kursus kaligrafi Al-Quran di Ciputat. Di Ciputat. Tepatnya Di waktu Fakultas itu di Adab. Fakultas Adab ya, Betul. di IAIN Siripidul Jakarta. Betul. Dan sampai sekarang Kang Awan dengan bidangnya di jurnalistik tetap menemani, Iya. membersamai teman-teman di pesantren Lemka. Gitu. Karena saya banyak belajar juga jadinya. Saya masih ingat dulu Sobat Ngariksa, kerjaan kami itu di forum mubahasah kita Ya. sering diskusi ya. Betul. Jadi betul. kaligrafi itu mungkin ini alasan juga dulu karena kita nggak terlalu terampil menggores. Itu salah Kita satunya. masuk ke aspek intelektual ya. Saya di keluarga sebagian besarnya lebih mahir ya, termasuk Pak Didin gitu ya. Iya, iya. Jadi kalau saya ikut nulis juga, waduh, sudah banyak ketinggalannya ya sudah. Akhirnya saya ingin mengembangkan dari sisi keilmuan kaligrafi saja. Ya, ya, Tetapi itu sangat bermanfaat. Bahkan ketika saya menjadi wartawan, itu perspektif kaligrafi yang saya ketahui akhirnya bisa saya manfaatkan. Bahkan ketika Festival Istiqlal yang kedua, Ya. saya itu menjadi juara penulis terbaik saat itu untuk ya? wartawan. Oh. Dengan membuat sekian tulisan di majalah Gatra terkait dengan mushaf Istiqlal dan mushaf Indonesia. Bukan nulis mushafnya. Bukan nulis mushafnya, sejarah mushaf dan Sejarah lain mushafnya, sebagainya. penulisan. Semua atau sebagian besar ya dari sumber-sumber itu saya dapatkan dari hasil forum mubahasah di Lemka. Forum mubahasah, bukan Betul. hasil nanya ke ChatGPT. Belum ada. Belum ada kan? Tahun 95 belum ada. Iya, iya. Iya, betul. Nah, sekarang itu kan sebetulnya, ini saya sedikit share juga Iya, ya. iya. Di dunia manuskrip itu sebetulnya juga gambar-gambar yang kita hasilkan sudah bisa dibaca oleh teknologi namanya OCR ya. Apa itu OCR? Optical C-nya itu apa ya? Saya lupa lagi ya. Recognition. OCR ini mungkin nanti Sobat Ngariksa tolong ya OCR-nya apa? OCR, gitu. OCR. Jadi satu teknologi untuk mengenali teks di dalam gambar. Oke. Gitu. Nah, saya nggak tahu, Kang Awan mungkin mengikuti juga canggihnya teknologi Apakah ini AI segala. termasuk untuk ini, misalkan kan di beberapa sistem itu termasuk Google juga punya itu untuk membaca apakah ini hoax atau bukan, termasuk teknologi itu atau Oh, tidak ke situ. Jadi misalnya ini aksara Jawa, kan tidak semua bisa baca aksara Jawa. Oh, Nah, kemudian oke. dipindahkan Dia ikut. menjadi huruf Latin, Ya, ya, dibaca ya. oleh apa namanya? Transliterasi. Teknologi ini. Ya. Itu nggak tahu di dunia jurnalistik yang sangat dekat dengan teknologi, penggunaan AI itu bagaimana? Oh iya, sekarang sudah sangat banyak teman-teman di dunia media di Indonesia termasuk itu memanfaatkan kecanggihan dari AI yang ditemukan terutama ya oleh sejumlah provider ya, banyak sekali termasuk salah satunya ya ChatGPT, kemudian saya tidak menyebutkan banyak merek lah. Iya. Nanti kita sensor. Misalkan teman-teman di TV One itu sudah ada divisi khusus AI yang mengkreasi tidak hanya beritanya, tetapi bahkan pembaca beritanya itu sudah versi AI. Ya, Jadi membaca beritanya. iya, sudah ada 13 presenter yang semuanya AI. Wow. Ada yang dibikin misalkan wajah Sunda, Iya. ada wajah Jawa, wajah Arab bahkan gitu ya, wajah Sumatera. Luar biasa. Dengan audio atau suara yang juga disesuaikan ya sesuai dengan gaya-gaya atau logat-logat dari masing-masing daerah gitu. Kang Awan punya imajinasi nggak naskah dalam konteks AI ini diapain nih, harus diapain nih? Apa ya? Ini saya Ustadz Kang Oman ini semestinya yang ngomong. Saya juga lagi berpikir yang jelas kita perlu beradaptasi ya dengan berbagai perubahan betul. ya. Karena saya ingin bilang bahwa ini jangan dianggap, apalagi dalam bahasa agama kita itu haram lah gitu ya. Teknologi itu harus dimanfaatkan. Bagaimanapun kita tidak bisa melawan perkembangan teknologi karena itu keniscayaan. Ya. Perubahan itu sebuah keniscayaan kan dalam hidup kita juga. Tidak ada sesuatu yang berubah kecuali perubahan itu sendiri. Iya. Tidak ada sesuatu yang kekal
tidak ada yang kecuali kekal. perubahan itu sendiri ya. Sobat Ngariksa, tidak ada sesuatu yang kekal Kecuali perubahan. itu sendiri gitu ya. Perubahan itu pasti dan kekal akan selalu berubah gitu maksudnya gitu kan. Kita Nah. ngopi dulu, jeda dulu sambil mendengarkan. Oh iya betul betul. Sobat Ngariksa, tidak terasa ini Kang Awan kita ngobrol-ngobrol. Iya. Ini cirinya itu Kopi ngobrol sih. lama itu kopinya hampir habis. Betul. Iya, jadi kita ngobrol dari mulai apa namanya dunia jurnalistik, ngobrol manuskrip, ngobrol kaligrafi, ngobrol masa depan, dari masa lalu, masa kini, macam-macam ya. Kira-kira Kang Awan mungkin pesan untuk para pegiat naskah, Ya. itu penting mungkin. Betul. Apa nih kira-kira? Ya never give up. Itu yang paling penting itu. Itu bahasa orang yang struggling banget gitu ya. Meskipun ada yang belum hadir dalam Iya. proses Ya. pengarus utamaan isu-isu manuskrip misalkan gitu. Dan belum banyak media misalkan yang melihat bahwa ini persoalan penting. Tetapi saya yakin suatu saat ini akan menjadi dan masuk ke dalam arus utama isu ya gitu ya. Jadi bahkan kalau ini proyek strategi nasional. Wih, strategi nasional. Nih Pak Presiden, mohon maaf nih bahasa kerennya gitu ya. Tetapi tentu tadi yang saya sampaikan bahwa teman-teman juga perlu lebih luas dalam mengemas isu-isu ini yang tadi menurut saya masih terlalu bahasa ekstrimnya menara gading gitu ya. Jadi perlu dibumikan yang sesuai dengan kekinian yang dibutuhkan oleh terutama generasi milenial dan generasi Z. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu akhirnya apa yang teman-teman Ngariksa cita-citakan itu bisa tercapai. Amin, amin. Dan sponsor pun insya Allah Amin, banyak. amin. Murudul. Murudul. Besok-besok ngopinya di sini ada mereknya. Gitu. Aduh, ya terima kasih banyak Kang Saya Awan. terima Ya. kasih ini. Jadi Sobat Ngariksa, ini obrolan sore ini adalah obrolan dua dunia. Ada dunia lama, kekunoan, apa yang saya geluti, apa yang kami geluti di dunia pernaskahan, apa yang kita geluti bersama-sama. Ini bidang yang apa namanya menyimpan pengetahuan-pengetahuan lama, menyimpan kearifan-kearifan lokal, dan sesungguhnya menyimpan values-values yang sangat luhur dari kebudayaan kita. Di sisi lain, kemudian Kang Awan itu berada di dunia kekinian, di dunia jurnalistik, di dunia media sosial dan media mainstream bahkan. Dan kita dapatkan satu clue di sini bahwa masa lalu dan masa kini selalu terhubungkan gitu ya. Apa yang kita pelajari di manuskrip itu selalu memiliki relevansi. Bahkan kalau kita ingat pengalaman yang tadi kita ceritakan 20 tahun lalu, kita menyelamatkan teks-teks yang pasca tsunami dan sekarang itu kontribusi terhadap mitigasi gempa misalnya berbasis agama dan budaya itu juga terinspirasi oleh manuskrip. Jadi memang selalu terhubungkan. Oleh karenanya Sobat Ngariksa, jangan pernah bosan untuk mencermati, nonton di channel Ngariksa kita. Mungkin apa namanya ini yang belum subscribe ini di Ngariksa channel ini, Sobat Ngariksa mungkin bisa subscribe gitu ya. Subscribe. Terus cermati gitu ya. Terima kasih banyak Kang Terima Awan. kasih. Saya yang terima kasih. Ada tagline kita nih, mungkin kita ucapkan sama-sama. boleh. Masih ingat tidak nih tagline Ngariksa nih? Betul. Mari kita menatap masa Menatap masa depan depan dengan merawat masa silam. Kita ucapkan sama-sama. Sobat Ngariksa, mari kita menatap masa depan dengan merawat masa silam. Salam Ngariksa. Salam Ngariksa. Terima kasih. Terima kasih. Atur nuhun. Keren. Alhamdulillah.